Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang akibat makan makanan yang haram. Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur kehidupan semua umatnya dengan aturan-aturan terbaik yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk mengkonsumsi beberapa makanan dan minuman. Bukan tidak ada sebab, karena di balik perintah tersebut pasti ada sejumlah kebaikan-kebaikan di dalamnya. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam dan dapat digolongkan menjadi dua golongan utama, yakni karena zatnya, seperti contohnya darah, bangkai, daging babi, khamar, anjing, keledai, binatang buas, dan sebagainya. Ada juga yang haram dikarenakan suatu kondisi atau sebab tertentu, meskipun zatnya yang asalnya halal. Misalnya, mendapatkan makanan atau minuman dengan cara mencuri, dengan cara korupsi, dan lain sebagainya. Masakan yang disajikan untuk perbuatan syirik, dan juga makanan yang ada dalam acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti bid'ah. Adapun beberapa akibat yang disebabkan mengkonsumsi makanan atau minuman haram bagi seorang muslim, di antaranya adalah yang pertama, yaitu tidak dikabulkannya doa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, seorang lelaki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangan ke langit dan mengatakan, wahai Robku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterimanya doanya itu? Selanjutnya yang kedua, sebab dari memakan makanan yang haram, yaitu amalan tidak diterima. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabiullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah." Apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari. Dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya." Hadis riwayat Tabrani. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya yang ketiga, akibat dari memakan makanan yang haram, yaitu makanan haram bisa membawanya ke neraka. Nauzubillah min zalik.
Tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yang keempat yaitu makanan akibat dari memakan makanan haram yaitu iman di hatinya berkurang. Tidaklah peminum khamar atau minuman-minuman keras ketika ia meminum khamar termasuk seorang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya akibat dari makan makanan yang haram yang terakhir yaitu rusaknya keturunan. Ternyata akibat yang ditimbulkan apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram akan bisa merusak keturunan kita. Seseorang yang memberi makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada di dalam diri anak-anak mereka. Inilah pentingnya orang tua mencari nafkah dengan yang halal dan juga berkah. Biarlah rezeki kita banyak, yang penting berkah. Sahabatku Islam, mulai saat ini mari kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Apabila hendak berbelanja, jangan lupa lihat dulu labelnya, ada label halalnya atau tidak. Selain itu juga kita harus berhati-hati dengan makanan yang belum jelas kehalalannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lindungi kita dari segala macam mara bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita semua bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan pada akhirnya kita insyaallah bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.